Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sebelum mulai pelajaran materi kita pada hari ini, kita seperti biasa, ya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya akan dulu. Anita, Aldi, Anjala, Dava, Dava bisa sweaternya dilepas dulu. Siti Nurmana, Dia, Lesti, Indira. Hadir, Pak. Ya. Masih ingat ya, minggu lalu pada pertemuan 11 kita bahas materi mengenai sistem hukum dan pada saya review sedikit pertemuan 11 lalu mengenai sistem hukum dan tujuan hukum. Ya. Yang pertama, tujuan hukum itu ya pasti definisi yang kita dengar di masyarakat. Apa sih tujuan hukum diciptakan? Pasti memberikan efek jerah, terus memberikan aturan gitu ya, agar tertib dan lain-lain. Tetapi lebih dari itu, sebenarnya ada 3 tujuan hukum yang diungkapkan oleh Ustaz Al-Qur'an, bahwa tujuan hukum itu lebih dari memberikan kepastian, untuk memberikan kemanfaatan, dan untuk memberikan keadilan. Jadi tidak terlepas, semua hukum diciptakan pasti sistem apapun yang digunakan pasti tidak terlepas dari 3 tujuan hukum, yaitu kepastian, memberikan kemanfaatan hukum itu, dan hukum itu memberikan keadilan bagi masyarakat. Pada pertemuan 12 ini kita akan bahas mengenai penggolongan hukum. Ya, penggolongan hukum yang masuk sini adalah bagaimana kita melihat hukum itu dari perspektif berdasarkan isinya, berdasarkan tempatnya, berdasarkan waktu, dan berdasarkan hal-hal yang akan saya berikan sebagai berikut. Ya, saya akan jelaskan. Jadi hukum itu yang pertama kita akan bicara menurut bentuknya. Jadi kalau kita bicara hukum, kita mau bicara dalam perspektif apa? Oh, kita mau bicara dalam segi bentuknya. Bentuk hukum itu ada bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Seperti pelajaran lalu, ya, yang mana sudah saya jelaskan bahwa aliran sistem hukum yang bersumber dari Eropa kontinental itu coraknya biasanya hukumnya tertulis. Ada hukum tidak tertulis yang berlaku di Indonesia juga ada, seperti hukum adat, gitu ya. Itu bagian dari hukum yang diakui, namun dia tidak tertulis. Apa sih yang dimaksud hukum yang tertulis itu? Hukum yang dikodifikasi atau ditetapkan, ya. Contohnya apa? Contohnya kita menggunakan hukum perdata, kita menggunakan hukum pidana, dan dia dalam bentuk tulisan semua, ya, dalam bentuk tulisan. Nah, yang kedua, jika kita melihat hukum berdasarkan atau menurut wilayah berlakunya. Jadi kalau kita bicara hukum, ya wilayahnya sekoridor apa, gitu ya. Ada kaitannya dengan istilah yurisdiksi hukum. Ketika per wilayah, maka wilayah hukum ini berlakunya untuk siapa? Untuk daerah mana? Contoh daerah Aceh, gitu ya. Kita memiliki sistem hukum yang berbeda. Dia ada sistem hukum syariat Islam, ya, budaya atau hukum bidang Islam, atau dikenal dengan istilah konon. Nah, jadi wilayah berlakunya contohnya hukum lokal. Hukum lokal itu hukum adat. Pemberlakuannya hanya berlaku untuk adat tertentu. Jadi kalau di Baduy yang memiliki hukum adat, namun tidak berlaku juga untuk di Jakarta. Dia hanya berlaku skalanya atau bentuknya ada di desa
cash di luar negeri ya contoh. Nah, kedua hukum nasional, hukum yang berlaku dalam skala satu negara. Kedudukan hukum nasional itu contohnya seperti undang-undang ya. Nah, ketika ada undang-undang dia berlaku secara nasional. Lalu yang ketiga hukum antar negara. Jadi seperti perjanjian antar negara, ada traktat misalnya, terus ada organisasi seperti ASEAN, gitu ya, MOKI itu antar negara. Yang keempat ada hukum internasional, contohnya perjanjian PBB atau dibuat kesepakatan hukum berdasarkan WTO ya, atau World Trade Organization tentang perjanjian dagang internasional. Itu hukum menurut wilayah lain. Yang ketiga menurut waktu. Nah, kalau kita bicara konteks hukum, tapi kita mau bicara soal waktunya, maka kita akan berbicara soal hukum positif yang kita dengan jus positif hukum. Jus positif itu adalah hukum positif yang berlaku saat ini, yang sekarang masih berlaku. Memang hukum bisa tidak berlaku, Pak? Bisa, ya. Hukum bisa berlaku manakala setelah digantikan atau direvisi dengan hukum baru. Hukum yang tidak berlaku itu dianggap sebagai hukum masa lalu, ya, hukum masa lalu. Nah, lalu istilah jus positif itu adalah hukum di masa yang akan datang atau hukum yang kita ciptakan. Ada bagian-bagian hukum yang memang harus diperbaharui ya melalui pembaruan hukum. Itu dikaji berdasarkan aspek perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Ya, misalnya hukum ini sudah terlalu lampau dan tidak relevan lagi ketika ada perkembangan teknologi. Atau hukum itu menerapkan sanksi denda yang dendanya sedang jauh ya dengan mata uang yang berlaku saat ini. Dulu dendanya Rp9.000, kalau dikompet ke saat ini sudah tidak berlaku lagi. Maka itu bagian dari perubahan hukum yang masuk dalam hukum yang dicita-citakan atau jus positif. Yang keempat, kita bicara konteks hukum menurut pribadi yang diaturnya atau subjek hukumnya. Ya, jadi digolongkan ada hukum satu golongan, ada hukum semua golongan, dan ada hukum antar golongan. Tentu ketika saya masuk dalam kategori golongan contoh golongan agama gitu ya, terus ada aspirasi hukum Islam masuk ke dalam undang-undang perkawinan, maka saya tetap mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku berdasarkan golongan atau agama yang saya atau berlaku golongan. Dulu dibagi juga hukum berdasarkan golongan timur asing ya, terus golongan Tionghoa itu juga dibagi dalam batu hukum terkait dengan konteks hukum menurut pribadi yang tidak terpenuhi pada siapa hukum itu berlaku. Ketika kita bicara umat Islam, tidak mungkin kita berlakukan kepada agama Muslim, gitu ya. Ketika ada ikrar talak, gitu ya, tidak mungkin kita berlakukan kepada yang tidak masuk konsep dalam konteks Islam seperti itu. Yang kelima, kita mau bicara soal hukum menurut isinya. Jadi kalau kita mau bicara hukum dari perspektif apa? Yang kita bicara dari perspektif isi. Maka ingat, hukum dari isinya itu menjadi dua golongan. Ada hukum privat dan ada hukum publik. Yang dimaksud hukum privat adalah hukum yang mengatur orang perorangan atau person to person, atau hukum yang mengatur orang antar orang dengan badan hukum atau perusahaan. Jadi B2B, person to person, atau B2G atau person to government atau person to business, gitu ya. Kedua ada hukum publik. Hukum publik itu hukum yang diciptakan oleh negara untuk mengatur masyarakat secara umum. Ya, pemberlakuannya untuk siapa saja. Kalau di privat, saya hutang, saya hanya hutang pada bank tertentu. Nah, saya urusannya sama bank aja, itu privat. Tapi ketika dia masuk ke ranah publik, saya mencuri, walaupun saya mencurinya uang bank, tetap yang berlaku adalah hukum privat atau kategori dalam hukum privat. Hukum publik atau yang dimaksud kategori hukum publik di sini adalah contohnya hukum pidana, hukum pajak, ya. Kemudian ada hukum tata negara,
ada hukum administrasi negara, itu berlaku secara umum. Kita masuk ke poin 6. Jika kita bicara hukum dalam konteks fungsinya, ada hukum berdasarkan hukum materi dan ada hukum isinya, ya, atau fungsinya, ya. Fungsi hukum secara materi dan fungsi hukum secara formil. Materi mengatur substansi yang apa saja kaitan dengan hukum itu harus diatur. Terkait dengan fungsi hukum formil adalah fungsi untuk mempertahankan hukum materi. Jadi kalau hukum formil itu contohnya seperti tata cara melaksanakan hukum materi fungsinya. Jadi kalau kita beli kendaraan bermotor, ya kita dapat buku petunjuk. Nah, buku petunjuk itu adalah formilnya, petunjuk penggunaan sepeda motor. Ada aturan, ya, barang siapa yang sengaja menyebabkan, ya, hal-hal yang menyebabkan orang lain terluka, gitu ya, orang lain mengalami cacat, gitu ya, misalnya dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Contoh. Nah, itu materialnya. Formilnya bagaimana? Mempertahankan ucapan tadi secara formil yang mulai diatur dalam proses laporan kepolisian, kan gitu ya. Ada penyelidikan, tetapkan sebagai tersangka, kemudian didakwa di vonis, ya, dalam rangkaian hukum acara. Jika kita bicara hukum, kita mau lihat hukum menurut sifatnya. Ya, jadi hukum itu menurut sifatnya tentu ada hukum yang mengatur sifatnya, dan kalau tidak mau diatur maka dipaksa. Sifat hukum itu mengatur. Ya, kita bikin yang namanya aturan, kayak peraturan perundang-undangan dan undang-undang 2011. Tetapi ketika aturan-aturan itu dilanggar, maka berlaku sifat memaksa. Dengan paksa, dengan alat negara, wajib dipaksa warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap khususnya hukum yang berlaku secara positif, ya, hukum yang diakui. Baik, untuk terakhir, menurut sumbernya hukum itu ada berbagai sumber. Kalau kita analogikan sumber hukum itu seperti mata air, ya, tentu kita lihat apakah sumbernya itu bagus atau tidak, itu bergantung daripada mata airnya, gitu ya. Nah, hukum pun demikian. Jika kalau mau bicara sumber, berarti kita bicara soal hulu, ya. Dari mana saja sumbernya? Pertama, ada hukum itu yang bersumber dari undang-undang. Tentu undang-undang pelaksanaannya berdasarkan atau sesuai dengan konstitusi masing-masing negara. Ya. Yang kedua, berdasarkan kebiasaan. Jadi kebiasaan ini dilakukan terus-menerus dan diakui oleh masyarakat menjadi suatu kebiasaan, dan itulah yang dikenal dengan hukum adat atau hukum kebiasaan. Nah, sumber hukum yang ketiga, hukum berdasarkan jurisprudensi atau berdasarkan prosedur hukum. Apa sih jurisprudensi? Hukum yang diperoleh dari putusan-putusan hakim sebelumnya. Jadi ketika ada perkara yang sama dengan model yang sama, hakim yang saat ini hanya melihat bagaimana hakim terdahulu memutus terhadap perkara yang sama. Contoh jurisprudensi, misalnya ini, ada dua sertifikat tanah, ya, dua sertifikat tanah. Yang keduanya itu diterbitkan secara sah dan berlaku secara sah oleh lembaga berwenang, dalam hal ini BPN, ya, Badan Pertanahan Nasional. Menurut jurisprudensi katanya, maka diselesaikan persoalan tersebut melihat daripada asas prosedur. Siapa yang pertama kali mendaftarkan, atau siapa yang pertama kali menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Nah, itu jurisprudensi contoh. Padahal dua-duanya memiliki kedudukan hukum yang sama, tapi jurisprudensi mengatakan yang berikan hal itu kepada yang pemegang pertama. Ini hampir sama dengan hukum atau undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia. Menurut asas first to file,
Ya, pertama daftar. Jadi walaupun kita punya produk, kita punya merek udah lama, tapi nggak didaftarin. Dan hari ini saya daftarin itu, saya pakai merek kamu, maka yang diakui adalah saya. Itu contoh daripada jurisprudensi. Tapi tidak semua putusan hakim itu dijadikan jurisprudensi. Yang keempat, hukum menurut sumbernya itu ada traktat. Apa itu traktat? Traktat itu perjanjian antar negara misalnya yang diakui seperti piagam PBB gitu ya, atau perjanjian yang diakui negara satu dengan negara lain. Itu menjadi suatu sumber hukum. Atau ada declaration of human rights gitu ya. Nah itu bisa kita ratifikasi menjadi undang-undang HAM nomor 39 tahun 1999. Hukum menurut sumbernya itu ada doktrin. Ya, doktrin itu adalah pendapat ahli atau pendapat sarjana yang dianggap berkompeten untuk memberikan pemahaman terkait dengan norma-norma dan asas-asas hukum berdasarkan kemampuannya. Jadi ada doktrin hukum gitu. Contoh doktrin soal tiada pemidanaan tanpa kesalahan, menuju tiada kesalahan tanpa pemidanaan, itu doktrin hukum ya. Atau asas hukum like spesialis derogat legi generalis, hukum berdasarkan asas hukum umum gitu ya. Jika ada undang-undang yang khusus, maka mengesampingkan undang-undang yang umum atau aturan hukum yang umum. Itu bagian daripada ajaran-ajaran teman-teman hukum yang memang menjadi sumber hukum. Bahkan doktrin-doktrin itu bisa juga dihadirkan di dalam persoalan persidangan dengan sebutan sebagai saksi ahli. Ya. Karena dianggap mengetahui, memahami, sehingga saksi ahli itu bisa juga dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu sengketa hukum dalam persidangan. Jadi ini adalah kalau dalam mata kuliah pengantar hukum, kalau kita bicara hukum, kita lihat penggolongan hukum, kita mau lihat berdasarkan apanya, menurut apa, ya konteksnya. Jadi kita bicara hukum menurut waktunya, maka kita lihat, oh undang-undang ini masih berlaku atau tidak. Oh ternyata sudah ada undang-undang terbaru, maka berlaku asas lex priori, derogat legi lex posterior. Ya, jadi kalau ada undang-undang yang baru yang melanggar itu disangsi. Lex superior, derogat legi lex inferior. Kalau ada undang-undang di bawah, ya ada undang-undang yang bertentangan dengan hukum di atasnya, maka undang-undang yang di bawah itu tidak boleh bertentangan, ya, atau harus dikaji ulang. Contoh undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu undang-undang dasar lebih di atas kan, maka undang-undang itu harus di judicial review atau dikaji ulang. Karena apa? Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar seperti itu. Itu contoh. Baik, ini kurang lebih yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Selain yang Bapak jelaskan barusan, apa aja yang termasuk dalam hukum privat dan siapa saja yang bisa dijerat dalam hukum privat ini? Atau apakah ada pengecualian orang yang dapat dipidana? Hukum privat itu mengatur orang per orang. Jadi kalau saya pinjam uang, ya, saya pinjam uang sama istri saya, pinjam uang 100.000. Ya, maka hukum itu, perjanjian itu hanya berlaku saya sama istri saya. Tidak ada kaitannya dengan pihak lain. Itu. Nah, selain hukum perdata, hukum dagang, contoh hukum perkawinan juga adalah masuk dalam kategori hukum privat. Karena kawin itu bukan ranah publik. Kawin itu adalah kesepakatan kedua mempelai. Ketika mereka sepakat, syaratnya sudah terpenuhi. Tadi ya pertanyaannya, boleh dia kawin? Oh kawin pak, ya boleh kawin. Kenapa nikah? Ya itu adalah bahasa yang memang digunakan di
dalam masyarakat. Kalau kita menggunakan bahasa undang-undang, maka sebutannya adalah kawin. Ya, karena tentang perkawinan. Syarat dalam mengenal perkawinan minimal kedua mempelai itu sudah berusia 19 tahun. Itu dianggap cakap boleh. Jadi kalau di bawah itu bagaimana? Bisa apa? Bisa sebenarnya, hanya saja harus mengajukan yang namanya dispensasi nikah ke pengadilan agama. Karena dispensasi itu diberikan jika keterangan atau alasannya dapat diterima oleh majelis hakim. Misalnya 19 tahun, mungkin dispensasi nikah alasannya apa? Tidak jelas, maka diberikan boleh nikah. Usia keperdataan lainnya yang banyak dikenal dalam hukum perdata untuk perjanjian itu berusia 21 tahun sudah dianggap layak untuk membuat suatu pernikahan atau perjanjian. Kemudian, walaupun saya usia dalam 28 tahun, kalau saya pikun, saya tidak boleh membuat pernikahan. Tidak boleh. Kalau saya pikun ya, itu tidak boleh. Atau sudah berusia 30 tahun, tapi dia ada gangguan jiwa, maka perjanjian atau pernikahan secara perdatanya dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Tidak sah perjanjian yang dilakukan oleh orang yang gangguan jiwa. Jadi kalau ada orang gangguan jiwa, dia punya harta banyak, dia suruh pegang sama kita gitu ya, suruh tanda tangan, penyerahan pengalihan hak gitu ya atas harta, maka perjanjian itu batal karena salah satu syarat cakap hukumnya tadi dalam pasal 1320 KUH Perdata harus ada kesepakatan, harus ada cakap. Ya. Nah, yang dimaksud cakap itu tadi para pihak itu sadar dia tidak gila, dia berusia dewasa, ya dewasa dalam kategori perdata. Kalau dewasa dalam kategori pidana itu 18 tahun, di atas 18 tahun. Nah, di perdata berbeda. Kemudian ada hal tertentu yang dijadikan. Kemudian atas sebab yang halal, sebab yang halal tidak bertentangan dengan undang-undang. Seperti itu. Jelas? Jelas. Ada yang menanggapi? Kan dalam penyelesaian sengketa itu ada banyak cara dan sebagainya. Kalau misalnya dalam sengketa waris, cara kita untuk memilih lebih baik menggunakan mediasi atau arbitrase itu tidak ada cara. Baik. Yang ditanyakan adalah terkait dengan penyelesaian sengketa, ya. Penyelesaian sengketa secara perdata bisa dilakukan secara mediasi. Nah, ya, jika kalau perdata itu pasti ada dua urusan. Kalau dia dalam perjanjian, pasti sengketanya adalah uang prestasi atau perjanjian. Kalau ada perjanjian, kalau dalam tidak ada perjanjian, maka dia perbuatan melawan hukum atau PMK. Nah, biasanya dalam perjanjian di klausul terakhir perikatan perjanjian, jika terjadi sengketa atau jika terjadi selisih paham, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Jika musyawarah tidak menemukan hasil atau menyelesaikan permasalahan, maka kedua belah pihak sepakat untuk tunduk terhadap peraturan undang-undangan yang berlaku. Apa yang dimaksud tunduk terhadap peraturan undang-undangan yang berlaku? Yaitu tunduk terhadap hukum acara yang berlaku di dalam keperdataan Indonesia. Maka bagaimana? Biasanya dibuka ke pengadilan. Jadi kalau perdata jangan lari ke polisi, ya, karena itu ranah hukum publik, hukum pidana. Ketika ada satu delik, ada tindak kejahatan, ada unsur dan perbuatannya baru ke pidana, ke polisi. Penyelesaian sengketa perdata langsung ke pengadilan. Pengadilan mana Pak? Pengadilan wilayah hukum di mana objek sengketa atau di mana tempat tinggal alamat tergugatnya. Jadi kalau waris misalnya, ya di mana letak objek warisnya? Ada jadi pamulang. Nah, lihat ahli waris itu agamanya apa? Oh, Islam. Maka penyelesaian sengketanya gugatan itu tidak dilayangkan ke pengadilan agama Tangerang. Kenapa Tangerang? Karena Tangerang Selatan belum ada pengadilan agama. Maka masih masuk wilayah hukum Tangerang. Kalau arbitrase atau dikenal dengan istilah dispute resolution gitu ya, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan musyawarah.
Dalam konteks gugatan di perdata, walaupun itu sudah bentuknya gugatan, dalam hukum acara masih diterapkan upaya mediasi dalam litigasi yang dalam pengadilan. Jadi sebelum pembacaan pokok perkara, hakim pasti akan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi melalui hakim mediator atau mediator hakim. Silakan mediasi dulu. Jadi istilah soal mediasi arbitrase, arbitrase adalah pilihan penyelesaian sengketa. Kita mau gugat boleh, mau arbitrase boleh, gitu ya. Jadi itu masih tergantung kepada masing-masing pihak. Kalau pihak mau menyelesaikan secara musyawarah, maka akan lebih memilih kepada badan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau arbitrase. Atau kalau walaupun di gugatan dia akan melakukan upaya mediasi. Ketika mediasi damai, ya selesai, perkara tidak akan berlanjut dan hakim tidak boleh memaksa itu lanjut perkaranya, nggak boleh. Hakim dalam perdata itu bersifat pasif, ya, bersifat pasif. Dia menunggu gugatan. Kalau nggak ada gugatan dia nggak boleh nyari gugatan dari perkara itu, nggak boleh. Itu asas dasar dalam perdata. Hakim itu harus bersifat pasif. Apa yang kamu gugat, itulah yang kita sidangkan. Dan apa yang kamu minta tidak boleh saya memutus melebihi apa yang dalam permintaan kamu dalam petitum. Kalau dalam gugatan perdata yang betul dalam petitum menghukum tergugat untuk membayar kerugian 1 miliar, lalu hakim memutus menghukum tergugat untuk membayar sampai 10 miliar. Nah, itu nggak boleh dalam perdata. Tidak boleh melebihi apa yang dituntut. Oke, itu jadi kesimpulannya ya, penyelesaiannya secara damai, dan itu adalah bagian dari pilihan. Ketika damai sudah selesai, itu diaktakan, bisa diaktakan bisa diaktakan secara bawah tangan, itu boleh. Kemudian diaktakan ke pengadilan wilayah hukum tertentu untuk dinyatakan sebagai penetapan perdamaian atas sengketa tersebut. Jadi permasalahan itu sudah selesai secara damai. Jadi nggak perlu lagi bilang. Nah, ini berkaitan antara kalian dengan tujuan hukum tadi kan? Tujuan hukumnya mau memberikan keadilan, kepastian, atau kemanfaatan. Kalau kita sidang selama 17 kali dengan damai sekali selesai, lebih manfaat mana? Maka orang akan memilih manfaat sekali selesai secara damai. Itulah kemanfaatan, kemanfaatan. Yang terakhir, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Itu yang harus diambil oleh pengadilan. Tidak boleh bertele-tele, tidak boleh dilama-lama ini, ya, tidak boleh berbiaya yang begitu mahal. Jadi itu materi kita hari ini. Karena waktunya sudah menunjukkan tentang kurang 5 menit, ya. Kan tugas dari saya untuk teman-teman, ya. Jadi untuk tugas materi minggu depan, kalau dicatat, saya minta rekan-rekan untuk mengumpulkan, ya, kemudian analisis beberapa sumber hukum dan peristiwa hukum yang telah dijadikan jurisprudensi di Indonesia. Itu tugas untuk minggu depan dikumpulkan, dan hari ini saya cukupkan sampai sini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan waktu yang sama. Mohon maaf jika dalam penyampaian yang kurang tepat atau ada kata-kata yang belum berkenan. Harapan saya semoga bermanfaat. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.